Bahasa Indonesia kelas 6, Senin 1 Februari tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda kelas 6. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar kita semua dapat dijauhkan dari virus COVID-19. Nah, sebelum mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kalian dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk topik pembahasan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama kita akan belajar pengertian paragraf, kemudian jenis paragraf, paragraf deskripsi, narasi, dan argumentasi. Jadi, setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian dapat menguasai topik pembahasannya. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang paragraf? Pernah dengar kan kalian istilah paragraf? Ya, paragraf adalah sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Jadi, kalau kalimat itu adalah gabungan beberapa kata, nah sekarang kalau paragraf itu supaya kalian ingat, itu gabungan dari beberapa kalimat. Tapi dalam paragraf tersebut mengandung satu ide pokok atau satu gagasan utama. Nah, kemudian apa saja sih jenis-jenis paragraf? Nah, ada 5 jenis paragraf. Yang pertama, ada paragraf deskripsi, paragraf narasi, paragraf argumentasi, paragraf eksposisi, dan juga paragraf persuasi. Lalu, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kita akan mempelajari 3 paragraf terlebih dahulu, yaitu paragraf deskripsi, paragraf narasi, dan juga paragraf argumentasi. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan tujuan agar pembaca seakan-akan bisa melihat, mendengar, atau merasakan sendiri semua yang ditulis oleh penulis. Jadi paragraf deskripsi ini paragraf yang menggambarkan sesuatu yang seolah-olah si pembaca itu bisa merasakan apa yang dituliskan oleh penulis. Nah, lalu apa ciri-ciri paragraf deskripsi? Nah, ciri-ciri paragraf deskripsi yang pertama, menggambarkan atau melukiskan objek tertentu. Bisa orang, tempat, keindahan alam, atau benda, dan lain-lain. Nah, kemudian ciri yang kedua, paragraf deskripsi ini bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat sendiri objeknya yang dituliskan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari paragraf deskripsi. Nah, berikut ini adalah contoh dari paragraf deskripsi. Pantai Nusa Penida memiliki tata keindahan alam yang menarik, khususnya bagi wisatawan yang mendambakan suasana nyaman, tenang, jauh dari kebisingan kota. Pohon-pohonnya rindang, bentangan lautnya luas. Bagi penyelam, Pantai Nusa Penida juga menawarkan keindahan ikan laut yang sedang berenang. Pemda Bali harus menata dan mengelola Pantai Nusa Penida sebagai tujuan wisata alternatif. Nah, ini merupakan contoh dari
paragraf deskripsi. Kenapa contohnya seperti ini? Karena dalam paragraf ini menceritakan sebuah tempat, yaitu Pantai Nusa Penida. Dan juga mendeskripsikan atau menggambarkan Nusa Penida itu seperti apa, yaitu tadi ada pohon-pohonnya rindang, bentang lautnya yang luas, kemudian juga tenang, nyaman. Nah, seolah-olah si pembacanya itu bisa merasakan apa yang ada di Nusa Penida. Nah, itu adalah contoh dari paragraf deskripsi. Paragraf yang selanjutnya yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu bentuk paragraf yang menceritakan serangkaian peristiwa yang disusun menurut urutan waktu terjadinya. Jadi paragraf ini menceritakan sebuah peristiwa, tapi peristiwa tersebut disusun sesuai dengan urutan waktu terjadinya si peristiwa tersebut. Ciri-ciri paragraf narasi yang pertama, ada tokoh, tempat, waktu, dan suasana yang diceritakan. Yang kedua, mementingkan urutan waktu maupun urutan peristiwa. Yang ketiga, pada paragraf narasi ini tidak hanya terdapat dalam karya fiksi, yaitu tidak hanya terdapat dalam cerpen, novel, atau roman, tetapi juga terdapat dalam tulisan non-fiksi seperti biografi, cerita nyata dalam surat kabar, sejarah, dan juga riwayat perjalanan. Nah, keempat itu adalah ciri-ciri dari paragraf narasi. Kemudian, bagaimana contoh dari paragraf narasi? Nah, ini adalah contoh dari paragraf narasi. Liburan akhir pekan ke rumah nenek. Ini yang selalu dilakukan oleh Suci setiap akhir pekan. Hal ini karena neneknya hanya tinggal seorang diri. Suci sering menghabiskan waktu liburan akhir pekannya di rumah nenek dengan sepupu dan saudara lainnya. Mereka biasa bermain di kolam ikan dan memandangi ikan koi peliharaan nenek yang cantik-cantik dan besar-besar. Tak jarang pula Suci dan saudara sepupu lainnya juga ikut berenang bersama di kolam ikan koi. Nah, itu adalah contoh dari paragraf narasi. Yang selanjutnya yang kita akan bahas yaitu paragraf argumentasi. Apa itu paragraf argumentasi? Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi ide atau gagasan dengan diikuti alasan yang kuat untuk meyakinkan pembacanya. Jadi, paragraf ini berisikan ide atau gagasan atau pendapat, tetapi harus disertai dengan alasan yang kuat atau yang jelas. Nah, bagaimana ciri-ciri paragraf argumentasi? Ciri yang pertama, paragraf argumentasi ini bersifat non-fiksi ilmiah. Apa itu non-fiksi ilmiah? Non-fiksi ilmiah adalah karangan yang berisikan tentang ilmiah-ilmiah. Nah, dalam pembuatan karangan non-fiksi itu harus memiliki data dan informasi yang benar. Ciri yang kedua, pada paragraf argumentasi yaitu bertujuan meyakinkan orang lain bahwa apa yang dikemukakannya merupakan kebenaran. Apa yang menurut pendapatnya itu merupakan kebenaran. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dilengkapi bukti-bukti berupa data, tabel, gambar, dan lain-lain. Nah, pada paragraf argumentasi juga ditutup dengan kesimpulan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari paragraf argumentasi. Lalu, contoh dari paragraf argumentasi yaitu seperti ini. Setelah paragraf anak-anak kelas 8 diperiksa, ternyata Ali, Toto, Alex, dan Burhan mendapat nilai 8. Anak-anak yang lain mendapat nilai 7. Hanya Maman yang mendapat nilai 6 dan tidak seorang pun mendapat nilai kurang. Boleh dikatakan anak kelas 8 cukup pandai dalam mengarang. Nah, ini adalah paragraf argumentasi karena disertai dengan data. Dan juga apa yang dikemukakannya ini adalah sebuah kebenaran. Nah, itu adalah contoh dari paragraf argumentasi. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar apa itu paragraf, kemudian jenis-jenis paragraf. Tetapi kita baru belajar 3 jenis paragraf. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari lagi 2 jenis paragraf lainnya. Nah, teman-teman, sekarang misalkan berikan kalian tugas
yaitu silakan kalian membuat satu paragraf deskripsi, satu paragraf narasi, dan juga satu paragraf argumentasi. Kalian kerjakan di buku tulisnya. Kemudian, ingat, kalian kerjakan dengan tulisan yang rapi sehingga mudah dibaca. Nah, jika kalian sudah membuatnya, kalian boleh mengirimkan tugasnya ke WhatsApp Miss. Sekarang, mari sama-sama kita lafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Miss sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.